Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharati, kitab bersuci. Faslun, inilah fasal alamatul bulughi salatun. Adapun tanda-tandanya baligh salatun adalah 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan, sempurna usia 15 tahun. Fi dzakari wal unsa, di dalam orang laki-laki, wal unsa, dan orang perempuan. Yang kedua, wal ihtilamu, dan mimpi basah. Fi dzakari wal unsa, di dalam diri orang laki-laki, wal unsa, dan wanita. Litis aisinina, setelah 9 tahun, atau karena usia 9 tahun. Tanda-tandanya anak kecil itu sudah mencapai usia baligh itu ada 3. Yang pertama, kalau sudah sempurna berusia 15 tahun, pas, tidak kurang walaupun sehari. Kalau sudah sempurna usia 15 tahun, ini berlaku untuk laki-laki maupun wanita, maka sudah dihukumi baligh, walaupun tidak keluar darah atau walaupun tidak mimpi basah. Kalau sudah usianya itu genap 15 tahun, tidak kurang walaupun sedikit, maka dihukumi baligh. Lalu yang kedua, mimpi basah. Ini mimpi basah juga berlaku untuk laki-laki dan wanita. Kalau anak kecil sudah mengalami mimpi basah, baik laki-laki maupun wanita, dengan syarat setelah usia 9 tahun. Setelah usia 9 tahun perkiraan. Jadi walaupun tidak pas 9 tahun, kurang sedikit atau kalau sudah mengalami mimpi basah dan usianya anak itu sudah lebih dari 9 tahun, berlaku untuk laki-laki maupun wanita, maka anak itu dihukumi baligh. Lalu yang ketiga, tandanya baligh yang ketiga, yaitu haid. Ini khusus untuk wanita. Apabila seorang anak wanita itu sudah keluar darah dan disyaratkan usianya sudah 9 tahun. 9 tahun itu perkiraan. Perkiraan. Jadi katanya ulama, boleh kurang 9 tahun itu, boleh kurang 9 tahun, asalkan kurangnya itu tidak lebih dari 16 hari. Jadi usia 9 tahun kurang seminggu, ya itu masih digolongkan baligh.
usia 9 tahun kurang 15 hari lalu keluar darah haid, itu masih digolongkan memenuhi syarat untuk dikatakan balik. Jadi usia 9 tahun itu bagi wanita yang keluar darah haid itu sifatnya takribi, sifatnya itu perkiraan, boleh kurang dari usia 9 tahun itu, asalkan kurangnya itu tidak lebih, kurangnya itu maksimal, maksudnya kurangnya itu tidak lebih dari 16 hari. Mengapa 16 hari? 16 hari itu katanya adalah kumpulan dari paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci. Jadi apabila seorang anak itu sudah dihukumi baligh, lalu tinggal ditambah satu syarat, lagi, yaitu syarat berakal. Kalau sudah baligh lalu berakal, maka dihukumi, anak itu sudah dihukumi sebagai orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu sudah diberlakukan wajib hal-hal yang wajib, dan sudah berlaku kepadanya haram hal-hal yang haram. Pokoknya hukum agama itu sudah berlaku kepadanya kalau sudah mukallaf. Yang dikatakan mukallaf itu baligh dan berakal. Jadi sholat sudah wajib. Seandainya dia berbuat kesalahan sudah dicatat dosa. Tapi kalau belum mukallaf, jadi syaratnya mukallaf itu ada dua, yaitu baligh dan berakal. Makanya di sini disebutkan pertama kali tanda-tandanya baligh. Kalau sudah seorang manusia itu sudah mukallaf, sudah baligh dan berakal, maka dia itu berkewajiban apapun yang wajib, seperti sholat menjadi wajib. Maka anggaplah sekarang dia sudah wajib sholat, berarti syaratnya dia harus tahu bersuci dulu. Syaratnya harus tahu bersuci dulu. Faslun, inilah fasal. Syurutu ijza'il hajari, adapun syarat-syarat mencukupkan batu. Samaniyatun adalah 8. Syarat-syarat beristinja. Beristinja itu jadi maknanya izalatul faridin an-najis al-mulawwith anil farji bima'in aw hajar. Jadi istinja itu menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau kubur, najis yang mengotori, yang berlepotan, baik menghilangkannya itu dengan air maupun dengan batu atau selain air. Kalau beristinja dengan air itu dianggap tidak ada persoalan, sudah umum, semua orang sudah tahu. Jadi dikedepankan di sini, didahulukan di sini syarat-syarat mencukupkan batu. Maksudnya beristinja cukup menggunakan batu, tidak menggunakan air. Ini kondisi
minimalis. Syarat-syarat mencukupkan batu di dalam beristinja sama niatun adalah 8. Yang pertama ayyakuna, ialah hendaknya ada istinja itu atau ijza'ul hajar itu, istinja itu bithalatati ahjarin, ialah dengan 3 batu. Harus minimal itu 3 batu atau 1 batu tapi mempunyai ujung 3 ujung. Lalu yang kedua wa ayyung qiyal mahallah, dan hendaknya membersihkan batu itu al mahallah kepada tempat keluarnya najis. Yang dimaksud al mahallah di sini tempat keluarnya najis itu ya apa, kepalanya kemaluan laki-laki, keluarnya kemaluan wanita itu, dan juga tubuh apa ya, permukaan tubuh itu yang dimaksud al-mahal. Itu harus 3 batu itu bisa membersihkan tempat keluarnya najis itu. Wala yajifan najis, dan hendaknya yang syarat yang ketiga, hendaknya tidak kering an-najisu najis. Syaratnya boleh beristinja dengan batu itu harus najisnya itu tidak kering. Misalnya kencingnya sudah kering, tidak bisa dengan beristinja dengan batu. Syarat yang keempat wa alla yantakil, dan hendaknya tidak pindah, najisnya itu tidak pindah dari al-mahal, tempat keluar tempat istinja itu. Kalau najisnya itu pindah, biasanya pindah ke ada tetesan di misalnya di kaki atau pindah ke tangan, najisnya itu, maka tidak bisa dihilangkan dengan batu. Maka itu ta'ayyanal ma, maka itu mau tidak mau harus pakai air. Yang kelima syaratnya wala yatra'a alaihi akhar, dan tidak menimpa atau datang alaihi atas najis itu, tidak menimpa atau tidak datang akhar, sesuatu yang lain. Maksudnya najis yang mau diistinjai itu ya ada di al-mahal itu tidak dicampuri oleh benda yang lain. Misalnya tidak bercampur keringat. Kalau sudah bercampur dengan yang lain, misalnya bercampur dengan keringat, maka itu ta'ayyanal, mau tidak mau itu harus dengan air. Lalu yang keenam, syarat yang keenam wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan hendaknya tidak melewati misalnya beraknya itu tidak melewati safhatah atau permukaan tubuhnya atau bundaran tubuhnya itu. Dan kalau kencingnya itu tidak melewati hasyafata, tidak melewati ujung zakar. Hendaknya najisnya itu tidak melewati
permukaan dubur atau kepala dada. Kalau melewati itu, maka tidak cukup dengan batu, maka harus atau mau tidak mau dengan air. Wa alla yusibahu ma'un, dan hendaknya tidak menimpa kepada najis yang keluar itu, ma'un air, dan hendaknya tidak menimpa, tidak terkena air. Kalau terkena air, misalnya percikan atau apa, maka wajib menggunakan air. Wa alla takuna al-ahjaru tahiratan, dan syarat yang ke-8, hendaknya ada batu itu tahiratan, adalah suci. Batu yang mau digunakan untuk istinja itu haruslah batu yang suci. Atau sebenarnya maksudnya itu bukan hanya berlaku kepada batu, boleh menggunakan benda padat yang lain, misalnya tisu, kain, dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat mencukupkan diri beristinja dengan batu. Kalau sudah beristinja, istinja itu hukumnya istinja itu ada 5. Yang pertama, hukumnya istinja itu wajib untuk najis yang berlepotan, yang keluar berlepotan, maka itu wajib istinja. Hukumnya istinja yang kedua ialah sunnah kalau berbentuk benda padat, yang keluar, misalnya yang keluar itu misalnya belerang, jadi itu tidak mengotor, tidak ada kotoran apa, maka itu hukumnya beristinja adalah sunnah. Ini benda yang keluar dari tubuh atau kupul itu benda padat yang bersih, misalnya keluar kelereng, maka untuk kasusnya seperti itu beristinja hukumnya adalah sunnah. Lalu yang ketiga, hukumnya beristinja itu adalah makruh, yaitu beristinja dari angin. Kalau keluar angin, misalnya keluar ketut, maka itu justru dimakruhkan beristinja. Dan yang keempat, hukumnya istinja itu adalah mubah. Kalau beristinja dari keringat, beristinja dari keringat itu misalnya basah karena keringat, maka bagaimana hukumnya beristinja dari keringat itu? Itu hukumnya mubah. Dan yang kelima, hukumnya istinja itu adalah haram. Hukumnya istinja itu adalah haram. Misalnya yang dipakai untuk istinja, batu yang dipakai untuk istinja atau tisu atau kain, itu adalah milik orang lain yang dipakai tanpa seizin, atau disebut dengan mengghasab. Jadi alat yang dipakai untuk istinja itu hasil mengghasab, maka istinjanya itu hukumnya adalah haram. Itu
Kalau sudah beristinja, maka langkah berikutnya itu ya sudah layak untuk bersuci. Maksudnya bersuci itu berwudu atau mandi atau dan sebagainya. Maka yang selanjutnya ini adalah pasal tentang berwudu. Faslun inilah fasal. Furudul wudu, adapun fardu-fardunya wudu sitatun adalah 6. Fardu-fardunya wudu. Fardu itu maknanya adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan kalau melakukannya itu diberi pahala, dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu maka mendapat dosa. Itu maknanya fardu. Tapi yang dimaksud di sini itu ya ya sesuatu yang harus terpenuhi di dalam wudu. Fardu-fardunya wudu, sesuatu yang harus terpenuhi di dalam wudu, ya seperti rukun itu sesuatu yang harus ada. Rukun salat ya, sesuatu yang harus ada di dalam salat. Anggaplah furudul wudu itu bagaikan rukun-rukun wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu adalah niat. Yang pertama adalah niat. Yang dimaksud niat itu berarti ada. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya berwudu? Berwudu itu boleh dengan berniat liraf'il hadatsil asghar. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Boleh juga niatnya berwudu itu at-taharata lis-salat. Nawaitu at-taharata lis-salat. Saya niat bersuci untuk salat. Niat berwudu atau niat bersuci untuk salat. Atau boleh juga niatnya itu nawaitu fardhal wudu. Atau boleh lebih singkat lagi, nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Tidak ada lanjutan. Boleh. Kalau mau dilengkapi nawaitul wudu'a atau nawaitu fardhal wudu'i, agar diraf'il hadatsil asghar, atau nawaitul wudu'a diraf'il hadatsil asghar fardhan lillah. Itu niatnya berwudu dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi darurat, misalnya ada orang yang dhaimul hadas, ada orang yang terus menerus keluar hadas, terus menerus keluar kencing atau terus menerus keluar berak. Pokoknya itu orang yang terus menerus keluar hadas itu, maka niatnya lain, dan ada syarat-syarat yang lain lagi. Niatnya itu nawaitul wudu'ah listibahatis salat fardhan lillah. Saya niat berwudu untuk mendapatkan kebolehan salat atau untuk memperoleh kebolehan salat. Itu niatnya orang berwudu dalam kondisi darurat.
maka walaupun terus-menerus keluar itu tidak apa-apa, tetap sah salat. Asani yang kedua, ghuslul wajhi ialah membasuh wajah. Fardunya wudhu yang kedua itu ialah membasuh wajah. Nah, batasannya wajah itu atas bawahnya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, atas bawahnya. Lalu kanan kirinya itu mulai dari telinga ke telinga, itu batasannya wajah. Jadi wajib seluruh wajah itu dibasuh dengan air untuk berwudu. Wajib air itu sampai ke batasannya wajah itu, baik sampai ke kulitnya maupun ke bulunya. Wajib yang ada di wilayah wajah itu. Kalau jenggotnya seseorang itu tipis, jadi jenggot itu ada jenggot yang tipis, ada jenggot yang tebal. Karena jenggot itu anggaplah termasuk wilayah wajah, maka kalau jenggotnya itu tipis, wajib sampai air itu ke kulitnya, di dalam itu. Wajib air itu sampai ke kulitnya bagian dalam. Tapi kalau jenggotnya itu tebal, lebat, maka tidak wajib air itu masuk ke kulitnya di dalam itu, tempat tumbuhnya jenggot itu. Tidak wajib. Nah sekarang batasannya tebal dan tipis itu seperti apa? Yang dikatakan, katanya ulama, yang dikatakan tebal itu kalau kulitnya tidak kelihatan. Kalau kulitnya itu tidak kelihatan ketika bercakap-cakap. Anggaplah ketika bercakap-cakap itu 1 meter 2 meter, yang lumrah orang bercakap-cakap itu biasanya 1 meter 2 meter. Itu dalam keadaan bercakap-cakap di majelis takhatub. Kalau kulitnya itu tidak terlihat, maka itu digolongkan sebagai jenggot yang tebal. Jadi tidak wajib air itu sampai ke kulit. Tapi kalau ketika dalam kondisi bercakap-cakap itu kulitnya itu kelihatan, kulit yang ada di sela-sela jenggot itu kelihatan, maka itu digolongkan sebagai jenggot yang tipis. Kalau jenggot yang tipis, hukumnya wajib air itu sampai ke kulitnya. Dan semua bulu itu yang ada di wilayah wajah itu wajib wajib air itu sampai, bahkan kepada kulitnya. Asal adapun yang ketiga dari fardunya wudu, ghuslul yadaini ialah membasuh 2 tangan, ma'al mirfaqaini beserta 2 siku. Yang dimaksud tangan itu ya yang apa? Sebenarnya maknanya tangan itu ya dari ujung ini sampai ke pundak ini.
Tapi yang dimaksud di dalam bab wudhu ini hanya cukup sampai sini, sampai al-mirfaqain atau 2 siku. Kalau di dalam bab wudhu tangan itu ya, yang dimaksud tangan kalau di dalam bab wudhu yang dimaksud tangan ya sampai 2 siku, sampai yang dilebihkan sedikit. Tapi kalau di dalam bab pencurian, kan dalam bab pencurian itu ada hukuman dipotong tangan. Di dalam bab pencurian itu yang dimaksud potong tangan itu sampai ke pergelangan tangan saja, tidak sampai sini. Jadi pengertiannya tangan dalam bab wudhu dan tangan di dalam bab pencurian itu lain, berbeda. Jadi fardunya wudhu yang ketiga itu membasuh 2 tangan. Maksudnya kulitnya 2 tangan itu juga bulunya, kalau ada bulunya di 2 tangan, atau dagingnya, kalau ada daging yang lain yang bercabang, juga dagingnya, juga kukunya. Yang dimaksud membasuh 2 tangan itu mencakup kulitnya atau dan juga bulunya, dan juga daging atau daging yang tumbuh lebih, juga kukunya. Itu yang dimaksud membasuh 2 tangan, berlaku untuk itu. Arab yang ada pun yang keempat, mashu syai'in minar ras, ialah mengusap sesuatu minar rasi, dari kepala. Jadi kalau yang sebelumnya itu waslul yadaini, membasuh. Tapi kalau ini mashu, mengusap. Bedanya kalau mengusap itu tidak disyaratkan air mengalir, walaupun hanya dilap itu sah kalau mengusap. Tapi kalau membasuh, misalnya membasuh wajah, membasuh tangan, itu disyaratkan harus air mengalir, tidak bisa dengan dilap. Kalau dilap itu bukan membasuh namanya, tapi mengusap. Nah, mengusap kepala itu cukup dengan itu dibasahi, tidak disyaratkan harus air mengalir. Berbeda dengan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, itu harus dengan air mengalir. Jadi fardunya wudhu yang keempat itu mengusap sesuatu dari kepala. Jadi basah sampai ke kepala, walaupun bukan dengan perbuatan kita. Misalnya ketika berwudhu sampai kepada usapan kepala, lalu turun rintik-rintik hujan, bukan perbuatan kita yang membasahi, tidak apa-apa, sah. Jadi basahnya itu harus sampai ke rambut atau ke kulit tempat tumbuhnya rambut kepala itu, dengan syarat ya, rambut yang dibasuh itu harus ada di wilayah kepala. Maksudnya ada rambut ini panjang, lalu dibasuh rambutnya itu yang sudah
di luar wilayah kepala. Tidak boleh syarat. Harus rambut yang ada di wilayah kepala. Harus rambut yang di sini. Atau kalau tidak ada rambut, ya kulit. Al-khamis, adapun yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima dari fardu-fardunya wudu, ghaslur rijlaini ialah membasuh dua kaki ma'al ka'baini beserta dua mata kaki. Wajib membasuh kaki sampai dua mata kaki bersama dua mata kaki. Lepitan-lepitannya itu harus terkena air. Jadi di sela-sela jari kaki itu harus dibasahi oleh air. Harus telaten bagaimana itu mengusap dua telinga. Dua telinga ini mengusapnya itu masuk. Lalu yang kedelapan, menyela-nyelai di antara jari-jari tangan dan jari-jari di sela-sela begini untuk meyakinkan bahwa air itu benar-benar sampai. Lalu yang ke-9 sunnahnya wudhu itu al-muwalat, berturut-turut. Maksudnya tidak ada jeda yang terlalu lama. Hanya setelah membasuh wajah itu langsung membasuh kedua tangan. Misalnya ada jeda yang lama, maksudnya ada jeda yang terlalu lama, maka itu tidak baik. Jadi berturut-turut, yang batasannya berturut-turut itu katanya orang, pokoknya basuhan yang sebelumnya itu tidak sampai kering dalam kondisi cuaca normal, suhu badan normal. Lalu yang ke-10 sunnahnya wudhu, mendahulukan yang kanan. Lalu yang ke-11 sunnahnya wudhu itu memperluas al-ghurrah, memperluas dari batas membasuh wajah. Diperluas sampai ke pinggir itu, juga tangan diperluas sampai ke atas. Lalu kaki, membasuh kaki diperluas sampai ke atas, tapi tidak sampai melebihi lutut itu. Tidak separuh dari lutut itu. Lalu yang ke-13 sunnahnya wudhu itu tidak minta tolong kepada orang. Tidak minta tolong kepada orang, tapi melakukan sendiri. Sunnah. Ya sebenarnya boleh meminta tolong kepada orang. Kita itu ada yang mewudukan. Sebenarnya boleh, tapi sunnah itu tidak minta tolong kepada orang, atau sunnah melakukan sendiri. Dan kalau dalam kondisi sakit, kondisi butuh minta bantuan kepada orang, maka wajib minta tolong kepada orang. Akan kalau perlu membayar, wajib membayar. Kalau dalam kondisi tidak bisa dilakukan sendiri.
Lalu yang makruh di dalam wudhu itu sunnah-sunnahnya wudhu. Yang makruh di dalam wudhu itu juga banyak. Yang pertama yang makruh itu meninggalkan berkumur dan istisqa. Makruh. Meninggalkan tayamum, mendahulukan anggota yang kanan. Lalu yang ketiga yang makruh itu bersuci dari sisa air yang dipakai wanita. Yang keempat yang makruh itu membasuh anggota wudhu lebih 3 kali. Lebih 3 kali secara yakin. Biasanya ini membasuh wajah sudah 3 kali, yakin 3 kali. Tapi masih dilebihkan menjadi 4 kali, jadi 5 kali. Itu makruh. Kalau lebih dari 3 kali secara yakin. Tapi kalau 3 kalinya itu tidak yakin, dalam keadaan ragu, ini saya membasuh ini basuhan yang kedua atau ketiga. Kalau ragu mengenai hitungan basuhan itu, maka mengambil posisi yang yakin. Posisi yang yakin itu ya, mengambil posisi yang lebih sedikit. Ini apa basuhan yang ketiga apa yang kedua? Ambil posisi yang yakin. Yang yakin itu kedua. Berarti menambah lagi ketukannya. Wan nafsu anha, dan juga makruh itu membasuh atau melakukan fardhu wudhu itu membasuh kurang dari 3 kali. Itu makruh. Juga makruh itu meminta bantuan kepada orang lain di dalam menyiram tanpa uzur. Minta bantuannya itu tanpa uzur, tanpa uzur. Berwuduk dari air yang menggenang. Berwuduk dari air yang menggenang. Dan juga makruh itu berlebih-lebihan di dalam menuangkan air, di dalam memakai air itu berlebih-lebihan. Itu termasuk yang makruh. Fasalun, inilah fasal. An-niyatu, ada niat. Qasdus syai'i ialah menyengaja berbuat sesuatu. Muqtarinan, dalam keadaan bersamaan. Fi'lihi, dengan perbuatan syai', dengan melakukan syai'. Jadi niat itu hakikatnya itu adalah menyengaja atau apa ya, untuk berbuat sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat, al-qalbu, ialah hati. Tempatnya niat itu adalah di hati. Kalau misalnya niatnya itu dilafadzkan, itu hanya untuk menuntun hati supaya berniat. Wa talaffuz, adapun melafadzkan biha dengan niat, sunnatun, adalah sunnah. Melafadzkan niat itu sunnah. Wa waktuha, adapun waktunya niat, inda wasli awwali juz'in, ialah ketika membasuh pertamanya bagian minal wajhi, dari wajah. Waktunya niat itu bersamaan dengan pertamanya membasuh
pertama basuhan wajah bersama dengan itu. Tertib, ada pun tertib yang dikatakan tertib itu alla yuqaddama udwun ala udwun, ialah tidak didahulukan satu anggota itu ala udwin atas anggota yang lain, tidak didahulukan atas anggota yang lain. Itu yang dikatakan tertib. Jadi niat itu bersamaan dengan pekerjaannya, kecuali satu, yaitu puasa. Kalau puasa itu niatnya itu di malam hari, puasanya di siang hari, di waktu fajar, tidak bersamaan dengan perbuatannya, kecuali puasa itu. Semua niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya, kecuali puasa. Demikian saja. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكفر والأنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وآخر الأتقياء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا بمن سارعا في الهدى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على الخلق ورضا نفسي وزنة ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو إراد أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه عداد الطش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبد عدد الخلق ورضا نفسي ومداد كلماته